Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Bujang Sayufari MPD, selaku coach pada seminar rancangan aktualisasi ini, dan Ibu Ainal Mardia STMKM selaku mentor yang selalu mendukung saya dalam setiap tahapan penyusunan rancangan aktualisasi. Perkenalkan, nama saya Ayu Herdila Putri AMD, peserta Laskar CPNS Golongan 2, Angkatan 7, dan Kelompok 3, dengan nomor daftar hadir 31. Di sini, saya akan memaparkan hasil seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penggunaan Aplikasi Google Sheet untuk mengoptimalkan penyimpanan laporan persediaan dan pemakaian obat pada gudang farmasi RSUD Datu Berita Kemang. Adapun tugas pokok saya sebagai pengadministrasi gudang farmasi yaitu melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang gudang farmasi. Gambar persetujuan. Nama Ayu Herdla Putri AMD, nomor daftar hadir 31, jabatan pengadministrasi gudang farmasi, dan judul yang saya angkat yaitu penggunaan aplikasi Google Sheet untuk mengoptimalkan penyimpanan laporan persediaan dan pemakaian obat pada gudang farmasi RSUD Datu Baru Takengon. Bahwa bahan tayang ini telah disetujui oleh mentor untuk dipresentasikan di hadapan penguji pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dan disetujui oleh mentor Ibu Ainal Mardia STMKM. Latar belakang dan tujuan aktualisasi. Latar belakang. Dokumen adalah data dalam bentuk tulisan, gambar, hingga video yang memiliki informasi penting dan biasanya harus disimpan dengan baik agar tidak rusak serta hilang. Setiap dokumen memiliki tingkat kepentingan berbeda-beda. Bahkan, ada saja dokumen yang setelah sekali dibaca, langsung bisa dihapus karena sudah tidak penting lagi. Di era digitalisasi saat ini, kondisi penyimpanan pelaporan persediaan dan pemakaian obat yang ada di gudang farmasi masih minim, di mana penyimpanan pelaporan masih dilakukan secara manual pada setiap bulannya. Maka dibutuhkannya aplikasi Google Sheet untuk mempermudah dalam penginputan pelaporan. Google Sheet adalah aplikasi dari Google yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengedit, dan membagikan spreadsheet atau lembar kerja berbentuk tabel. Aplikasi ini dapat mengakses dan mengedit dokumen yang sama secara simultan dan mengetahui perubahan apa yang dilakukan pengguna lain terhadap dokumen. Adapun tujuan dari aktualisasi ini yaitu menerapkan core value berakhlak dalam melaksanakan tugas pokok, memperoleh pengalaman tentang penerapan nilai-nilai berakhlak, dan memudahkan dalam penyimpanan laporan secara digitalisasi. Profil RSUD Datu Beru Takengon. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru berdiri sejak masa penjajahan kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1939. Pada waktu itu masih bernama Rumah Sakit Umum Takengon, yang ketika itu masih dikelola oleh pemerintah Belanda. Kemudian setelah Indonesia merdeka, rumah sakit ini diserahkan kepada Pemda Aceh Tengah. Rumah sakit ini dipindahkan oleh pemerintah daerah ke tempat yang baru, yaitu di Jalan Kota Aini, nomor 153, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. UPTD RSUD Datu Buru Kabupaten Aceh Tengah merupakan rumah sakit rujukan regional wilayah tengah yang melayani 4 kabupaten kota diantaranya Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Luwes, dan Aceh Tenggara. Visi dan misi RSUD Datu Buru Takengon. Adapun visinya yaitu terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Datu Buru Kabupaten Aceh Tengah sebagai rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan regional wilayah tengah yang terakreditasi serta bernuansa Islami. Adapun misinya yaitu yang berkaitan dengan kegiatan saya nantinya. Struktur organisasi RSUD Datu Buru Takengon, di mana direkturnya yaitu Dr. Haji Gusnarwin SPB. Identifikasi isu. Adapun isu yang saya angkat pada gudang farmasi RSUD Datu Buru Takengon yaitu yang pertama, penyimpanan dokumen laporan persediaan dan pemakaian obat di depo rawat jalan, rawat inap, dan IGD masih dilakukan secara manual pada gudang farmasi. Isu yang kedua, kurang optimalnya pengarsipan faktur dan SBBK atau surat bukti barang keluar pada gudang farmasi. Dan isu yang ketiga yaitu kurang optimalnya pencatatan kartu stok obat pada gudang farmasi. Teknik penapisan. Pada rancangan ini, saya melakukan dua metode teknik penapisan. Yang pertama yaitu APKL, di mana teknik penapisan ini ketiga isu tersebut layak dan memenuhi syarat sebagai isu. Yang kedua yaitu teknik penapisan dengan metode USG.
di mana isu yang mendapatkan prioritas pertama dan mendapatkan nilai yang tertinggi yaitu penyimpanan dokumen laporan persediaan dan pemakaian obat di depo rawat jalan, rawat inap, dan IGD masih dilakukan secara manual pada gudang farmasi. Penetapan core isu. Berdasarkan hasil analisis isu, menggunakan teknik analisis APKL dan USG di atas, dapat dilihat bagaimana kualitas isu yang ada, sehingga dapat disimpulkan isu prioritas yang mendapatkan ranking tertinggi dan yang harus diselesaikan adalah penyimpanan dokumen laporan persediaan dan pemakaian obat di depo rawat jalan, rawat inap, dan IGD masih dilakukan secara manual pada gudang farmasi. Analisis penyebab isu. Adapun analisis ini saya menggunakan dengan teknik fishbone, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu dampak isu. Adapun dampak isu pada permasalahan penyimpanan dokumen laporan persediaan dan pemakaian obat di depo rawat jalan, rawat inap, dan IGD masih dilakukan secara manual pada gudang farmasi, yaitu lambatnya pemesanan obat, ataupun informasi mengenai stok obat yang masih tersedia atau habis yang mengakibatkan pasien tidak mendapatkan obat yang dibutuhkan. Gagasan kreatif, dari isu tersebut muncullah gagasan kreatif yaitu penggunaan aplikasi Google Sheet untuk mengoptimalkan penyimpanan dokumen laporan persediaan dan pemakaian obat pada gudang farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon. Google Sheets sebagai media penyimpanan digitalisasi yang aman dapat diakses setiap saat dibutuhkan oleh seluruh petugas farmasi yang memiliki link tersebut, sehingga lebih efektif dan efisien dalam penyimpanan dan pelaporan. Gagasan kegiatan. Dari isu tersebut, terdapatlah 5 gagasan kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, penyusunan SOP penyimpanan dokumen dan pelaporan secara digitalisasi. Yang kedua, sosialisasi penerapan SOP penyimpanan dokumen dan pelaporan secara digitalisasi. Ketiga, penyusunan database laporan persediaan dan pemakaian obat dengan menggunakan aplikasi Google Sheet. Keempat, sosialisasi dan penerapan laporan persediaan dan pemakaian obat dengan menggunakan aplikasi Google Sheet kepada seluruh petugas farmasi. Dan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Di mana kegiatan pertama itu akan saya lakukan pertanggal 10 sampai 19 Mei 2023 dengan tahapan kegiatan merencanakan rapat untuk penetapan SOP, membuat jadwal rapat penetapan SOP, dan penerapan SOP penyimpanan dokumen secara digitalisasi. Untuk kegiatan kedua, akan saya lakukan pertanggal 22 sampai 31 Mei 2023. Dengan tahapan kegiatan yaitu membuat jadwal pertemuan sosialisasi, menyiapkan materi berupa PowerPoint untuk sosialisasi, dan mensosialisasikan penerapan SOP mengenai penyimpanan dokumen digitalisasi. Untuk kegiatan ketiga, akan saya lakukan pertanggal 5 sampai 23 Juni 2023 dengan tahapan kegiatan yaitu membuat Gmail, membuat file dokumen laporan, mengunggah laporan ke dalam Google Sheet, dan mengubah setting akses umum pada Google Sheet. Kegiatan keempat akan saya lakukan pertanggal 26 Juni sampai dengan 14 Juli 2023 dengan tahapan kegiatan, menentukan jadwal sosialisasi, memilah data yang akan diinput ke dalam aplikasi Google Sheet, mensosialisasikan aplikasi Google Sheet, dan menerapkan pelaporan menggunakan aplikasi Google Sheet. Untuk kegiatan terakhir, yaitu kegiatan yang kelima, akan saya lakukan pertanggal 17 sampai dengan 24 Juli 2023 dengan tahapan kegiatannya yaitu menginput pelaporan setiap harinya pada aplikasi Google Sheet, melakukan tindakan monitoring pada aplikasi Google Sheet, dan mengevaluasi kegiatan tersebut setiap harinya. Berikut yaitu jadwal kegiatan aktualisasi saya dari kegiatan pertama sampai dengan kegiatan kelima yang akan saya lakukan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2023. Demikianlah hasil seminar rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.